Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, adik-adik serta kakak-kakak semuanya. Pada hari ini kami pelatih dan pembina pramuka akan mengunjungi suatu tempat yang menarik, yaitu kebun durian. Nah, kebun durian ini ada di Dusun Tegalrejo, Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Nah, ini asik, tempatnya di lereng bukit, di lereng Gunung Kawi, dan duriannya jenis durian montong. Yuk, bagaimana keseruannya di kebun durian itu? Apakah duriannya sudah matang atau belum? Menurut informasi sih sudah siap dipanen. Ayo kita menuju ke sana. Ini dalam rangka pramuka produktif. Nih, kaosnya adalah pramuka produktif. Jadi dalam rangka juga belajar bagaimana bertanam durian yang berkualitas. Yuk ikuti. Yuk kita berangkat ya. Kita berangkat bersama Pak Wilis beserta Ibu Wilis. Jadi kita berempat ini. Kita berempat menuju ke Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, lereng sebelah barat dari Gunung Kawi. Yuk kita ikuti. Dan kami sudah sampai di Kecamatan Kesamben. Sampai di Kecamatan Kesamben, terus kemudian nanti Selorjo, baru Boro belok kiri melalui Sidomulyo, terus naik ke Ampel Gading. Yuk kita ikuti. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Kembar atau Jalan Bypass Selorjo. Kalau kita dari arah Blitar mau masuk wilayah Karangkates, itu kita masuk di Jalan Bypass. Kalau di orang Blitar menyebutnya adalah Jalan Kembar, Jalan Kembar Selorjo. Inilah Jalan Kembar Selorjo, di mana kita akan menuju ke Desa Ampel Gading. Yuk kita ikuti bagaimana nanti perjalanan menuju ke sana. Keseruannya ini memang hari Minggu, jadi kakak pembina dan kakak pelatih ini sedang berlibur, memanfaatkan waktu, namun tetap di alam terbuka ya. Salah satu metode kepramukaan itu kegiatan di alam terbuka. Jadi kita juga pergi ke alam terbuka beneran, yaitu di kebun durian montong. Kakak-kakak perlu tahu, ini nama pemilik kebunnya ini adalah Pak Sampun. Ini sudah terkenal petani durian, Pak Sampun. Punya putra namanya Mas Setio. Mas Setio itu dulu murid saya di SMP Negeri 1 Doko. Jadi masih ada hubungan antara guru dan muridnya ya. Nah, ini setelah sampai di Olah Alen, nah ini kita akan belok kiri ya. Kita akan turun belok kiri. Ini jalur satu-satunya yang menuju ke Desa Ampel Gading, nanti melewati Boro dan Sidomulyo. Nah, ini jalannya turun, tapi nanti naik lagi. Tapi enak ya, jalannya juga enak, soalnya termasuk halus ya, termasuk halus aspalnya. Ini asik ini ya. Jalannya naik dikit. Untuk melewati jalur ini, seperti saya sebagai seorang pengawas SMP ini sering ini, kira-kira bisa sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali mesti melewati jalur ini. Jadi sudah biasa ya. Kalau jet melewati jalur ini sudah biasa, karena di ujung sana ada SMP binaan Kaujit, yaitu namanya SMP Negeri 2 Selorjo.
kira-kira perjalanan nyampe lokasi dari sini kira-kira 15 menit lagi. Inilah disampaikan di adalah belok kanan, belok ke timur. Sebagai pertandanya adalah ada tugu di tengah jalan, di tengah perempatan itu kita belok kanan. Jadi kakak-kakak kalau ke Tegalrejo, Dusun Tegalrejo, ambil Gading, tempatnya Pak Sampun, ini belok kanan. Tinggal satu jalur ini. Kalau terus ini langsung masuk wilayah Maus. Ya, desa Dusun Tegalrejo itu dusun terakhir dari Kabupaten Blitar, tepatnya desa Gading. Timurnya itu sudah wilayah Jambuer kalau tidak salah ya, tapi kecamatannya berbeda. Kecamatan yang sebelah utara. Tapi kebunnya nanti di ujung kan. Pak Wilis sudah sampai Pak Sampun. Ini adalah rumahnya Pak Sampun. Kita sudah sampai ya, namun nanti kebun duriannya ada di sebelah sana. Kita akan jalan ke sana. Baik, kita mampir dulu di Pak Sampun ya. Ini teman-teman sudah ada di dalam. Nah, ini kita akan menuju ke kebunnya di sebelah sana ya, tidak jauh ya. Kita akan jalan kaki sambil rekreasi. Memang tujuannya healing, lihatnya ke kebun durian. Nah, ini kita berjalan ini ya bersama rombongan. Di belakang itu Pak Sampun ya. Pak Sampun itu yang tanu durian ya. Nah, Pak Wilis, yang sebelah kanan Ibu Wilis ya. Nah, ini Bu Yayu ini ya, yang depan ini Bu Yayu. Ini Pak, kita punya tamu dari Surabaya ya. Okay. Ini tujuan untuk ya sementara yang ambil dari jurusan intelijen itu yang kemarin datang ke mana ya minta keterangan dalam nama apa
ini adalah kebun durian. Terus itu juga ada tanaman apokat. Ada taman apokatnya. Itu adalah tanaman pisang Cavendish ya. Jadi sejak masih muda sudah ditutup plastik supaya tidak rusak oleh lalat buah. Namanya kan serempak. Itu jenis tanaman durian jenis montong ya. Ini adalah kebun durian milik Pak Sampun, Dusun Tegarejo, Ampel Gading, Selorjo, Blitar. Di orang kaldu dulu. Bawa lu ya? Bawa lu enggak? Ini adalah jenis durian montong ya, kakak-kakak dan adik semuanya. Ini jenis durian montong, jadi tanamannya tidak terlalu tinggi ya, tapi buahnya lebat serta daging buahnya itu tebal. Yuk kita ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya, saya sudah berada di Dusun Tegarejo, Desa Ampel Gading. Tepatnya di kebun durian. Kebun durian montong. Ya, jenisnya montong, ada tanamannya seperti ini. Seperti tadi kita dari rumah sudah bilang, kita akan healing, rekreasi atau jalan-jalan ke kebun durian. Yaitu kebun duriannya Bapak Sampun. Bersama kita ini adalah Bapak Sampun, petani durian yang cukup sukses di Desa Ampel Gading. Nah, kita sekarang sudah berada di bawah pohon durian. Ini durian yang masih muda tapi ya, durian yang masih muda, yaitu jenis durian montong. Kita tahu jenis durian montong itu duriannya adalah daging buahnya tebal, bijinya kecil, nah, sehingga nikmat ya, kalau dimakan itu rasanya manis dan juga membuat kita ketagihan lagi. Nah, kita sudah bersama Pak Sampun. Kami hadir ke sini bersama Pak Wilis, teman pelatih dan pembina pramuka juga, dan Ibu juga kakak pembina, bersama Bu Yayu juga ya, mantan pacar saya. Nah, kita bersama Pak Sampun. Pak Sampun, saya ingin bertanya, ini jenis durian montong ya Kak ya? Ya. Nah, saya sebut aja Kak, karena di pramuka itu biasanya kakak. Iya, iya boleh. Bukan lagi Pak. Ya, jadi bersama Pak Sampun ini, mohon diceritakan bagaimana sih sebenarnya bertani durian itu, bagaimana caranya secara singkat saja. Ya, ini gini Pak, bertani durian itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau di daerahnya itu, di daerah pegunungan itu mudah juga apa yang namanya fantastik ya. Itu
banyak yang memburu juga nggak usah ke pasar, jadi di kebun saja sudah laku dijual. Dengan itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Pramuka, ya, yang mungkin ada kurang lebihnya itu banyak sekali kalau menerangkan soal pertanian, ya, itu saya singkat sebegitu saja. Nanti bisa dilanjuti bila mana nanti Pramuka siap datang ke kebun saya, nanti saya ajari mulai 0 sampai siap panen. Siap panen. Ya, ini Pak ya. Begitu kakak-kakak, secara singkat beliau telah menerangkan bahwa jika kakak-kakak dan adik-adik ingin bertani durian, datanglah ke kebun durian di Tegalrejo, Ampel Gading. Itu bersama Pak Sampun. Ya. Ini pakarnya durian. Ya. Jika kakak-kakak punya tanah juga, siap bekerja sama gitu ya Pak ya? Bisa Pak. Bekerja sama, ya. Pak Sampun yang merawat. Juga pula saya juga yang menjual buahnya Pak, ya. Bisa nanti. Jadi kita menyediakan lahan saja, ya. Pak Sampun yang menggarap, kita bagi hasil, ya, dengan perjanjian tertentu. Ya. Nah, jadi silakan kakak-kakak yang punya tanah cukup luas, kita akan bertanam durian ini kira-kira 5 kali 6 meter ya jaraknya, kira-kira itu, antar pohon satu dengan pohon yang lain. Nah itu kurang lengkap rasanya kalau kita nanti tidak makan durian. Oleh karena itu ikuti terus perjalanan channel Haji Tauhid sebagai bentuk ini Pramuka Produktif. Jadi Kuadra Jatim memiliki program Pramuka Produktif. Kalau di tempat kami ada jeruk, nah di sini ada durian. Jadi Pramuka Produktif adalah mulai kakak pembina, adik-adik, pelatih, pengurus kuartir, kalau bisa berproduksi, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan kita atau ekonomi. Ya. Ikuti terus, tetap di channel Haji Tauhid kalau dianggap ini berguna, bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like, dan juga berikan komen positif, serta jangan lupa di subscribe. Tetap di channel Haji Tauhid. Yuk. Oh. Yang diberangsang itu itu bisa wes. tapi hasilnya ya nggak maksimal Yang ini ya, lomboknya ya, tapi kalau banyak bisa saja. Ini nggak dibuka. Ini jangan sos ini. Oke. Jadi takut dicucuk ini Pak. Tapi ada yang siap dipecah apa buatan kira-kira yang ini? Di rumah toh? Ah. Mungkin ada Pak. Kayak ini masih belum matang ya ini ya? Oh, belum ini lama. Kalau seperti ini berarti berapa bulan lagi, berapa minggu lagi ini? Nah, kalau ini Pak, kalau sudah ini kan sudah ada bekas yang jatuh, berarti ya. Ini diantara 25 hari lagi sudah jatuh Pak. Kan 100 paling tidak 120, iya toh, 120 hari. Iki berarti gara kurang 2 bulan dino nggak jebol. Oh begitu ya. 120 hari itu berarti 4 bulan ya? Iya. Mulai. Ini tanaman sebesar ini berapa tahun? Ini 6 Pak, ini Pak. 6 tahun. 6 tahunan ya. Terus ini masih buah perdana ini Pak. Usia produktif berapa tahun? Produksi? Ya produksi itu yang benar itu 10 tahun. Karena kenaikan itu yang lebih bagus itu dibuahkan dari umur 10 tahun.
Jadi di Pak Sampun, berarti dibuahkan pertama itu umur 6 tahunan ya? Iya 6 tahun. Paling tidak ya satu atau dua selak kepuingin 5 tahun itu sudah bisa Pak. Hanya tapi dibuahkan 1-2. Unggul itu 3 tahun sudah bunga. 3 tahun sudah bunga. Kalau seperti ini usia berapa tahun ini? Ya, kuwi iki ya mergane iki ya Mbak Har. Dadi kuwi jane iki umure iki ya wis enak kok 7 tahun wis enak, 4 tahun enak Pak. Karena tempatnya yom ya? Terpengaruh dengan pohon yang besar ya, pokat yang besar kan. Yoman. Iki yoman. Tapi ini sudah pernah dibuahkan ini? Belum Pak Har. Belum. Jadi tapi setiap tahun masih berbunga dia ya? Setiap tahun pasti muncul bunga. Terus itu beradali. Syarat ya kita hormon, kita kasih ganda silbe, supaya muncul putih, dikasih ganda silbe. Ini kita jalan-jalan di kebun duriannya Pak Sampun. Ini tanamannya yang masih muda seperti ini, masih dibuahkan 1 atau 2 saja. Sebab kalau dibuahkan terlalu banyak maka dia kesakitan, istilahnya kesakitan ya. Jadi ini dijaga supaya tetap sehat. Dibuahkan hanya 1 atau 2 dulu. Ini istilahnya belajar berbuah ya, belajar berbuah. Namun kalau sudah dewasa seperti yang depan ini bisa dibuahkan sampai 80 sampai 100 buahnya. Ini kenapa dibungkus supaya tidak dirusak oleh burung. Gitu ya. Nah, sebagai tanda bahwa duriannya itu sudah masak adalah mereka sudah jatuh ya. Sudah jatuh itu berarti buahnya dah masak. Nah seperti ini masih ada ini ya, jadi masih ada buahnya ini. Jadi ini dalam rangka mengamankan supaya tidak dicucuk burung ya, karena dicucuk burung jadi rusak ya. Ini banyak banget ini buahnya, kalau dihitung ini bisa sampai 80. Nggih, Pak. Nah, ini kakak-kakak, ini contoh buah yang sakit. Buah durian, tanaman yang terlalu banyak buahnya akhirnya rusak seperti ini. Jadi tanamannya mulai sakit lah, istilahnya sakit ini. Merana. Jatuh-jatuh ini karena dibuahkan terlalu banyak. Kayaknya dia setelah berbuah sakit ya. Jadi masih ada 1-2 yang di atas itu, ditunggu aja. Ya, kita lihat di atas itu masih ada 1-2. Nah, jadi ini kira-kira berumur kurang lebih 9-10 tahun lah. Ini tanaman ini. Jadi eman-eman ya. Jadi karena berbuah terlalu banyak akhirnya sakit, tidak kontrol ya. Nah, ini penyebabnya dari Pak Sampun cerita adalah buahnya terlalu banyak, tidak mampu atau sakit kebanyakan buah gitu ya. Karena itu dihitung satu pohon itu paling sekitar 10-20 kalau masih untuk belajar awal-awal. Bahkan ketika awal berbuah umur 4-5 tahun itu banyak 1 saja atau 2 saja, maksimal 2 buah yang dijaga. Yuk kita ikuti bagaimana tip-tip bertanam durian. Nah, ini jenis durian montong yang masih muda tapi ya kulitnya saja masih hijau ya. Demikian Pak, ini yang atasnya ini juga ya. Baik.
Ini juga berada di kebun yang lain yang kelihatannya baru saja dipanen. Kelihatannya buahnya baru saja dipanen. Jenis montong juga. Ya, jenisnya jenis montong juga. Pak Bilis, gimana setelah mengunjungi kebun durian dan kebun salaknya Pak Sampun, komentarnya gimana terhadap durian-durian ini? Ya, kalau melihat dari hasil kita survei ke lapangan tadi ya, ini jenis montong. Tapi kalau kita ke lapangan sebenarnya banyak variasi jenis apa tuh durian. Kebetulan kalau ini ada satu macam yang sudah semacam montong. Jadi kalau misalkan hitam, bawang, bisa ada kayaknya variasi apa ini varietas yang lain ya. Yang selain montong. Ini hanya montong. Montong aja ini ya. Yang lain katanya terbuat. Ya. Terus ini bisa dimakan, dinikmati kapan Pak Bilis? Sesuai catatannya itu? Sudah data ini baru bisa kita nikmati nanti 4 hari kemudian. 4 hari kemudian ya, supaya hasilnya bisa maksimal gitu loh ya. Maksimal dan rasanya mungkin juga bisa kita nikmati hari Rabu. Oke. Tapi kalau menghendaki sebelum hari Rabu ya boleh-boleh saja. Iya. Boleh-boleh saja. Artinya kita cara uang itu orang kanten. Oke. Terus rumah langsung dibuka. Ya ini Mas Setia ini putranya Pak Sampun yang juga mewarisi sifat seorang petani durian, sudah ahlinya durian ya. Jadi, padahal bukan SMK durian ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Komennya Bu Bilis gimana? Silakan komentar. Mantap. Ya.